Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss dalam pembelajaran tematik 3D subtema 2. Materi kita hari ini adalah hak dan kewajiban di sekolah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dengan tepat. Siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban berkaitan dengan lingkungan sekolah sehat. Dan siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban di kelas dengan tepat. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal untuk kita menuntut ilmu, berinteraksi, dan bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Siswa merupakan salah satu warga di sekolah yang memiliki peran sebagai peserta didik. Setiap siswa memiliki hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban kita di sekolah. Hak siswa sebagai warga di sekolah. Sebelumnya, Miss ingatkan kembali, apa sih itu hak? Masih ingat tidak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang layak dan pantas kita terima. Nah, hak kita sebagai warga di sekolah yang pertama adalah mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Yang kedua, mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Jadi, jika kita ada kesulitan, kita boleh bertanya kepada ibu guru. Yang ketiga, mendapatkan banyak teman. Ya, kita boleh bermain dengan siapa saja di sekolah. Yang keempat, menggunakan fasilitas sekolah seperti toilet, menggunakan lapangan, menggunakan perpustakaan, lab, dan lain-lain. Yang kelima, membaca dan meminjam buku dari sekolah, yaitu dari perpustakaan sekolah. Yang keenam, mendapatkan perawatan di UKS saat kamu sakit. Yang ketujuh, mendapatkan sekolah yang bersih dan sehat. Kedelapan, mendapatkan penilaian atau evaluasi dari guru. Kesembilan, mendapatkan penghargaan atas prestasi yang dicapai. Dan yang kesepuluh, mendapatkan perlindungan dari sekolah. Itu ya hak-hak kita sebagai warga di sekolah. Nah, kewajiban siswa sebagai warga di sekolah apa ya? Sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang hak. Nah, sekarang Miss ingatkan lagi tentang kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kamu lakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kamu bisa mendapatkan hak kamu. Yang pertama, mematuhi tata tertib di sekolah, seperti datang tepat waktu, memakai seragam, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Yang kedua, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin sebagai bentuk rasa nasionalisme kita. Yang ketiga, mematuhi perintah guru. Yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Kelima, menjaga fasilitas sekolah. Keenam, saling tolong-menolong, baik kepada guru, terhadap sesama teman, dan warga sekolah lainnya. 7. Memelihara ketertiban di kelas dan sekolah. Mengikuti ujian yang diadakan. 9. Menghormati warga sekolah lainnya. Dan yang ke-10, menjaga nama baik sekolah. Nah, selain hak dan kewajiban siswa sebagai warga di sekolah, kita juga punya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Kita punya hak loh untuk memiliki
lingkungan yang sekolah yang sehat. Untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat, maka kita harus saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan sekolah. Nah, apa hak kita yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat? Pertama, kita mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Yang kedua, kita mendapatkan udara yang segar. Yang ketiga, kita mendapatkan lingkungan sekolah yang hijau dan asri. Nah, ini semua kita dapatkan dengan cara kita di sekolah kita ditanami berbagai macam tumbuhan yang segar. Yang keempat, mendapatkan toilet sekolah yang bersih dan wangi. Yang kelima, mendapatkan sekolah yang bersih dari jentik nyamuk. Dan yang keenam, mendapatkan air mengalir yang bersih di sekolah. Selain dari hak ini, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita supaya kita bisa mendapatkan hak kita yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Nah, kewajiban kita yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat adalah: pertama, merawat dan menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya supaya sekolahnya tidak kotor. Yang ketiga, menyiram toilet saat selesai digunakan. Hal ini dilakukan agar toilet yang kita gunakan tetap selalu wangi dan bersih. Yang keempat, tidak mencoret-coret dinding, kursi, dan meja. Ya, supaya tidak terlihat kumuh sekolah kita. Maka kalau kita ingin mencoret-coret, sebaiknya di kertas atau di buku gambar ya. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan melakukan piket kelas. Ingat ya, menjaga kebersihan sekolah ataupun kelas bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan di sekolah, tapi juga merupakan tanggung jawab kita sebagai warga di sekolah. Jadi, dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah itu adalah tanggung jawab semua warga di sekolah. 6. Rutin melakukan cuci tangan pakai sabun. Nah, yang berikutnya adalah hak dan kewajiban kita di kelas. Nah, hak dan kewajiban kita di kelas apa saja ya? Hak kita di kelas adalah hak siswa di kelas. Yang pertama, mendapatkan bimbingan dari guru. Yang kedua, mendapatkan kelas yang bersih. Yang ketiga, mendapatkan penilaian atau evaluasi dari guru. Keempat, mendapatkan penghargaan dari guru. Dan yang kelima, mendapatkan perhatian saat presentasi. Kewajiban kita adalah jika kita ingin mendapatkan bimbingan dari guru agar guru kita sayang, senang, dan tidak marah-marah, maka kita harus melakukan kewajiban kita, yaitu mematuhi perintah dari guru, seperti mendengarkan saat guru berbicara, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, dan tidak berisik. Yang kedua, kewajiban kita melaksanakan piket kelas. Nah, supaya kita mendapatkan kelas yang bersih, kita harus melaksanakan piket kelas. Jangan malas-malas ya. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Agar kita mendapatkan penilaian dan evaluasi dari guru, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak belajar, guru akan menilai apa dari kita. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu. Dengan kita mengerjakan tugas tepat waktu, insya Allah pasti guru akan selalu memuji kita, menyayangi kita, dan memberikan penghargaan kepada kita. Yang kelima, memperhatikan dan mendengarkan teman yang sedang berbicara. Nah, tentunya ketika kamu sedang berpresentasi atau sedang berbicara di depan kelas, pasti kamu ingin diperhatikan dan didengarkan teman kan? Maka saat kita ingin mendapatkan perhatian saat kita berbicara di depan, kewajiban kita adalah memperhatikan dan mendengarkan teman yang sedang berbicara juga di depan kelas. Oke, kesimpulan kita hari ini adalah hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Hak didapatkan jika kita sudah melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan sebaliknya. Baik anak-anak, tugas kalian hari ini adalah kerjakan halaman 50 yang Ayo Berlatih. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar meski dari rumah.